Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan Ibu Desi dalam pembelajaran kelas 6, tema 2, subtema 3, mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, anak-anakku, minggu kemarin kamu sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif alami ini? Mari kita simak. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tanpa kawin yang terjadi pada tumbuhan dengan sendirinya. Artinya adalah tanpa bantuan manusia, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terjadi secara alamiah dan tidak terjadi perkawinan, gitu ya. Kalau perkawinan dalam tumbuhan itu ditandai dengan adanya bunga, ya, karena dalam bunga itu ada serbuk sari dan juga putik. Nah, itu ya anak-anak kalau jelas tentang generatif. Nah, sekarang yang kita bahas adalah vegetatif alami. Ada 8 perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang akan kita pelajari hari ini. Catat baik-baik materinya ya. Nah, ini dia. Yang pertama ada umbi lapis ya. Kemudian ada umbi batang, ada umbi akar, dan ada akar tinggal. Umbi lapis ini merupakan umbi dalam tumbuhan yang berlapis-lapis. Intinya, bakal tanaman ini berada di bagian paling tengah dan paling dalam dari umbi lapis ini, ya. Contohnya dalam umbi lapis itu ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Ada juga bunga bakung, ya. Nah, kemudian ada umbi batang. Artinya umbinya itu muncul di daerah batang yang dekat dengan akar. Ini tanaman apa? Ayo. Nah, kentang ya. Salah satunya adalah kentang, kemudian ada wortel dan juga lobak. Itu contoh umbi batang. Kemudian ada umbi akar. Artinya umbi yang tumbuh di akar tanaman. Contohnya apa ya ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah singkong ya. Selain singkong, umbi akar juga tanaman lainnya yaitu ada ubi ya. Tahu ya semuanya tanaman ubi. Nah, kemudian ada akar tinggal ya, atau disebut dengan rizoma. Nah, akar tinggal ini contohnya adalah tanaman jahe ya, lengkuas, kemudian ada temulawak dan juga kencur. Perbedaan akar tinggal dengan umbi akar, ini kalau akar tinggal ya, dia calon tanamannya itu tumbuhnya di bagian akar ya. Nah, selanjutnya yang kelima sampai ke-8 kita simak bersama. Ada tunas ya, kemudian tunas adventif, ada geragih dan juga spora. Nah, kalau tunas ini artinya calon tanaman baru ya, itu tumbuhnya di dekat akar induk. Nah, kalian pernah kan memperhatikan ada tanaman-tanaman pisang yang berukuran kecil di dekat tanaman pisang yang berukuran besar. Nah, itu dia ya. Artinya pisang itu tumbuh dengan tunas. Jadi bukan buahnya yang ditanam ya kalau pisang, cukup tunasnya itu dipindahkan atau lebih dijauhkan daripada induknya supaya bisa berkembang ya. Nah, selain pisang ada juga tanaman lain yang berkembang biak secara tunas ini. Apa hayo? Nanti kamu cari tahu ya. Nah, kemudian ada tunas adventif. Berbeda dengan tunas biasa ya. Kalau tunas adventif itu calon tanaman baru, tumbuhnya di ujung daun induknya. Ya, ini contoh tanamannya adalah cocor bebek. Kemudian ada juga geragih. Geragih atau disebut dengan
stolon ya. Perkembangbiakan secara geragi ini sedikit berbeda ya dengan akar tinggal. Kalau akar tinggal itu tanaman barunya tumbuhnya itu dari ujung akar. Sedangkan kalau geragi, tanaman barunya apabila batang tumbuhan itu menyentuh tanah, maka bagian batang itulah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, contohnya di sini ada strawberry dan ada rumput teki ya. Nah, kemudian ada spora. Spora ini artinya perkembangbiakan melalui biji-biji yang ukurannya sangat kecil. Nah, biji yang kecil ini ya disebarkan oleh tanaman itu, kemudian dibawa melalui angin. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora ini ada tanaman paku dan juga jamur ya. Nah, itu dia anak-anak 8 perkembangbiakan secara vegetatif alami. Semoga materi yang kamu pelajari hari ini bermanfaat untuk kamu semua ya. Nah, Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.